Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, selamat pagi, apa kabar Anda? Nah, sekali jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi. Kali ini di Dokter Kita TVRI Bengkulu, bersama Kita Sehat. Nah, seperti biasa, untuk pagi hari ini kita akan berbincang tentang dunia kesehatan pastinya. Dan kali ini tema kita yaitu mengenai penyebab maloklusi ya. Maloklusi atau gigi berantakan. Bersama dengan narasumber kita ada Dr. Gigi Yunita Francisca, MMR, spesialis orto. Ya, selamat pagi dokter. Sehat ya? Oke, dan juga ada Dokter Elsie Gempitasari. Selamat pagi dokter. Pagi, sehat ya. Oke, semoga kita semuanya hari ini nggak ada yang sakit gigi ya. Karena kita berbicara tentang yang namanya gigi hari ini bersama dengan Dokter Gigi. Baik, mungkin langsung aja dokter sebelum kita mungkin bertanya tentang apa itu makulasi atau gigi berantakan atau dan lain sebagainya. Kita mau dengar dulu nih penjelasannya sedikit mengenai tema kita hari ini. Silahkan. Baik, selamat pagi. Tema kita pagi ini yaitu tentang maloklusi. Maloklusi sendiri adalah suatu kelainan atau istilahnya suatu yang tidak yang semestinya seperti itu. Susunan gigi-gigi itu tidak semestinya pada tempatnya, baik dalam satu lengkung ataupun dari lengkung atas dan lengkung bawahnya. Jadi istilahnya ketidaksesuaian itu yang disebut maloklusi. Oh gitu. Nah, gigi berantakan berarti ya kan? Itu penyebabnya apa? Apakah ada penyebab keturunan atau lain sebagainya? Oh iya, penyebabnya banyak sih Mas ya. Salah satunya kayak Mas sebutkan tadi, ada keturunan, ada kebiasaan buruk terutama, faktor lingkungan juga, faktor nutrisi juga dari kandungan juga bisa seperti itu. Kebiasaan buruk yang dimaksudkan seperti? Kebiasaan buruknya banyak Mas, kayak misalkan bernapas lewat mulut, terus mungkin waktu pas kecil itu sering ngemut jempol atau ngedot posisinya nggak betul. Nah itu banyak di situ yang kadang tidak disadari oleh orang tua. Oke, baik. Mungkin boleh langsung dengan penjelasan slide-nya, Ibu dokter, mohon izin ya, silahkan. Siap. Terima kasih. Dari awal. Dari awal. Oke. Nggak bisa Mas. Tampilin slide yang dari halaman awal ya, Dok? Iya, tolong dari slide awal untuk penjelasan. Ini dia. Ya. Maloklusi. Maloklusi, ya. Maloklusi sendiri merupakan suatu kelainan pada posisi gigi atau rahang yang tidak selaras atau tidak sesuai dengan posisi yang seharusnya. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, baik dalam satu lengkung ataupun dalam lengkung rahang atas atau rahang bawahnya. Kemudian menurut Graeber yang mempengaruhi tadi banyak ya Mas ya, yaitu ada faktor general ataupun faktor lokalnya. Nah, salah satu faktor general itu seperti herediter, kongenital, lingkungan, penyakit metaboliknya juga ada, masalah diet atau defisiensi nutrisi. Kemudian juga ada kelainan kebiasaan dan fungsi, postur, trauma, dan kecelakaan. Oke, mungkin dijelaskan dikit herediter itu apa sih, dokter? Ya. Oke. Ya, herediter itu istilahnya secara ininya keturunan seperti itu. Oh, keturunan. Jadi keturunan itu, jadi kadang kita sering lihat ya banyak yang anaknya bapak ibunya giginya berantakan, istilahnya posisinya kurang pas gitu. Nah, biasanya anaknya juga seperti itu. Oh, itu udah dipastikan? Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Banyak faktor sih. Cuman
berapa persen itu sangat mempengaruhi. Oke, baik. Seperti itu. Jadi gigi-giginya jadi yang tadi pengaruhi seperti ukuran bentuk gigi. Jadi istilahnya memang itu bisa diturunkan ukuran bentuk giginya, kemudian jumlah giginya, jalur erupsi. Jalur erupsi itu jalur tumbuhnya gigi. Nah, jadi kayak misalkan kayak gini. Jadi kasusnya bisa jadi selain emang ada faktor lain juga kalau faktor keturunan itu tuh dia karena posisinya memang dia jalur tumbuhnya seperti itu gitu. Terus posisi rahangnya juga jadi sudah dari sananya gitu. Kemudian tanggalnya gigi desidui. Tanggalnya gigi desidui ini tanggalnya gigi susu. Jadi kadang gigi susu yang udah goyang-goyang harusnya sudah dicabut tapi itu tidak dicabut. Kemudian itu bisa menyebabkan malposisi. Kemudian mineralisasi gigi. Mineralisasi gigi itu kayak giginya itu emailnya kurang bagus seperti itu. Kemudian crowding ini ya gigi berjejal. Kemudian selanjutnya ada faktor kongenital. Kongenital ini dia terjadi pada saat pas dari kehamilan ya Mas ya. Seperti kayak misalkan perkembangan tidak sempurna, seperti kayak misalkan klef pelep atau kalau misalkan kita tahunya kadang bibir sumbing gitu. Nah, biasanya dia ini juga bikin maloklusi karena istilahnya perkembangan dari rahang atasnya itu biasanya kurang berkembang, terus juga kadang kan ada operasinya. Nah, itu kalau misalkan pas dioperasi itu nanti terbentuk kayak jaringan skar gitu sehingga maksilanya rengkung rahang atasnya tidak bisa berkembang sempurna. Oh, gitu. Tapi kalau orang yang punya kelainan seperti ini itu giginya bisa bagus juga nggak sih, dokter? Kadang kalau dirawat bisa. Oke. Tapi kan kadang biasanya kalau misalkan udah kasus bibir sumbing ini, dia kan kadang ada giginya yang agenese atau nggak ada gitu. Karena rahangnya kadang nggak ada, jadi giginya juga nggak ada. Memang nggak ada benihnya seperti itu. Iya, oke. Terus juga ini kayak misalkan mikrognathia, jadi memang dari lahir rahangnya ini tadi kecil. Jadi kurang berkembang. Kemudian juga untuk orang tua dengan sifilis. Jadi kayak misalkan ibunya yang tertular sifilis, kemudian ini bisa menyebabkan maloklusi seperti kasus Huntington seperti ini. Gitu. Kemudian ini juga kayak misalkan saat kehamilan ibunya juga terjadi infeksi rubella seperti itu. Jadi nanti dia juga bisa menyebabkan terhambatnya erupsi giginya, kemudian kariesnya juga meluas sehingga bisa menyebabkan maloklusi itu tadi. Kemudian ini juga memang dari saat ini terus cerebral palsy ini juga karena saat kelahiran gitu, pada saat kelahiran terjadi cedera. Kemudian ada lingkungan ya waktu pas saat dia di kandungan seperti itu Mas. Jadi kadang ada posisinya yang abnormal sehingga ada bagian yang tertekan seperti itu. Kemudian juga ada postnatal. Postnatal mungkin saat pas kelahiran itu dia posisinya susah gitu sehingga menggunakan forceps untuk melahirkan. Nah, itu bisa juga menyebabkan terjadi biasanya itu ke rahangnya. Oke, nah jadi ngaruh juga ya dokter kalau misalnya ada janin di kandungan itu untuk posisi ataupun juga bentuk giginya itu ngaruh juga ya? Iya bisa jadi. Kalau misalkan biasanya kan seharusnya normalnya tidak. Kalau misalkan dia terjadi ketidaknormalan itu misalkan dia menekan pada satu sisi, nah, sehingga terjadi wajahnya bisa jadi nggak asimetris. Oh gitu, jadi harus hati-hati ya. Harus dijaga betul kalau ibu-ibu lagi dalam kondisi mengandung ya. Iya, apalagi kayak seperti tadi banyak infeksi-infeksi yang ini. Oke, baik dokter, sebelum itu juga kita jeda iklan dulu ya. Iya. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu. Kita akan kembali setelah jeda berikut dan tetap di TVRI Bengkulu di Dokter Kita bersama kita sehat.